Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara bersyukur kalau saudara masih bisa berbicara dengan Tuhan, menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan? Saudara-saudara, berbicara kepada Tuhan adalah kehormatan. Karena untuk bisa berbicara dengan Tuhan, ada darah Yesus Kristus yang harus dicurahkan, supaya Tuhan berkenan untuk menerima kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ketika saudara dalam kesusahan, dalam pergumulan yang berat, apa yang pertama-tama saudara mau kerjakan pada saat itu? Ketika saudara ada usaha yang penting, yang saudara ingin deal dengan orang lain, hal apa yang pertama-tama saudara kerjakan? Ketika saudara sedang mengalami satu sukacita berkat Tuhan yang besar, hal apa yang pertama-tama saudara terpikir untuk saudara lakukan? Ketika saudara sakit, hal apa yang saudara pikir pertama-tama saudara lakukan? Apakah berdoa? Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdoa. Saudara, ini akan kita renungkan dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini berlokasi di Taman Getsemani. Saudara, Taman Getsemani adalah terletak di Bukit Zaitun. Taman ini bagi murid-murid Tuhan Yesus sebuah taman yang familiar, karena Tuhan Yesus sering ke situ. Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang banyak bikin mukjizat, sampai tidak bisa dicatat seluruh mukjizatnya. Tuhan Yesus ada banyak mengajar ke pelbagai tempat, ke pelbagai desa dan kota. Bahkan ia memberitakan Injil kepada banyak orang. Ada begitu banyak perbuatan baik Tuhan Yesus untuk kebutuhan banyak orang. Tetapi saudara-saudara, kita pun mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang banyak waktu untuk berdoa kepada Bapa di surga. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, sekali lagi dia menunjukkan dia adalah seorang yang berdoa kepada Tuhan. Di Taman Getsemani, di tempat yang sunyi, Tuhan Yesus bersekutu dengan Bapanya, berbicara dengan Bapanya, menyampaikan isi hatinya kepada Bapa di surga. Saudara, pesan firman Tuhan apakah yang kita bisa dapat dari peristiwa
di Taman Getsemani ini. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus yang menebus kita, yang adalah Tuhan dan Allah. Dia memberikan teladan kepada kita. Di dalam pergumulan, kita patut berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ingat Taman Getsemani, yang kita ingat selalu adalah peristiwa sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Tuhan Yesus dalam pergumulan yang maha berat, dan dia datang kepada Bapa untuk berdoa, saudara. Saudara, bukanlah hal yang mudah ketika saudara dan saya menghadapi satu pergumulan yang berat. Biasanya kita bisa tidak tenang. Kita berusaha berbuat sekuat tenaga untuk melepaskan diri kita dari segala kesulitan dan pergumulan kita. Kita ingin cepat melaluinya dengan segala usaha kita. Mungkin kita mencari orang, minta bantuan supaya kita bisa ditolong. Tetapi Tuhan Yesus, dia pergi ke Bukit Zaitun. Dia masuk ke Taman Getsemani. Dan di sana dia berdoa. Saudara-saudara, ingatlah apa kata firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata berdoa tidak gampang. Kita butuh menguasai diri. Dan kita perlu tenang supaya kita bisa berdoa. Saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Pergumulan yang kita hadapi tidak lebih besar daripada pergumulan yang Yesus hadapi. Dan Yesus, dia menguasai diri. Dia mencari waktu bersama 3 muridnya berdoa di Taman Getsemani. Sudahkah saudara menggunakan kesempatan dalam segala situasi, menguasai diri, menenangkan diri, berdoa kepada Bapa di surga di dalam Yesus Kristus? Bukankah sesuatu yang sangat indah dalam hidup kita? Yang kedua, saudara, doa di Taman Getsemani menggambarkan betapa mengerikannya cawan yang harus diminum oleh Tuhan Yesus. Yang menggambarkan betapa mengerikannya dosa itu yang dihadapi oleh manusia. Saudara, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani bukanlah sebuah doa di mana Tuhan Yesus meragukan rencana Allah Bapa, atau sebuah doa di mana Tuhan Yesus sedang menolak rencana Allah Bapa. Tetapi doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani merupakan ungkapan hati betapa mengerikannya cawan itu dia harus minum. Sehingga ungkapan kata-kata yang diungkapkan itu bukanlah ungkapan dia ingin menolak rencana Tuhan, tidak. Tetapi karena terlalu mengerikannya, sehingga Yesus mengatakan, jikalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Saudara, bukankah kita juga mengalami seperti itu? Ketika kita merasakan segala kesulitan, kita akan berkata, Tuhan, kalau bisa kesulitan ini lalu daripadaku. Bukan karena kita tidak mengalaminya. Kita sudah mengalaminya. Tapi begitu berat dan ungkapan hati kita adalah kalau bisa kesulitan ini berlalu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita merenungkan pergumulan Tuhan Yesus Taman Getsemani. Saudara, kita bisa merasakan. Jikalau bukan kasih. Jikalau Tuhan tidak mengasihi kita. Dia tidak akan lakukan itu bagi kita. Tetapi karena dia terlalu mengasihi kita. Dia bergumul bagi kita, bukan untuk dirinya sendiri. Dia naik ke atas kayu salib, menanggung dosa saudara dan dosa saya. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia, menerima pengampunan dosa, dan menerima hidup yang kekal, dan hidup diberkati oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, jikalau Tuhan Yesus begitu mencintai engkau dan saya, apakah saudara dan saya sungguh-sungguh mencintai dia? Apapun pergumulan kita, kita berkata, Tuhan, aku rela karena aku mengasihi engkau dan aku tahu engkau sangat mengasihiku. Yang ketiga, saudara firman Tuhan hari ini
memberitahukan kepada saudara dan saya, berdoa itu dapat memberikan kekuatan di dalam menghadapi tantangan. Saudara, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani tidak sendiri. Dia mengajak ketiga murid secara khusus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi saudara perhatikan, ketiga saudara ini tidur, saudara. Saudara, saya percaya mereka sangat letih setelah Yesus melayani seharian penuh. Mereka tidak kuat saat itu, mungkin suasana sejuk-sejuknya malam itu. Setelah makan malam bersama, saudara-saudara, maka mata mulai mengantuk. Mereka tidur, saudara. Saudara, Tuhan mengingatkan mereka. Ada satu bahaya besar yang sedang dihadapi oleh mereka, yang mereka tidak sadar. Maka Tuhan berkata, tubuh memang rentan untuk tidak taat kepada Tuhan. Sangat lemah. Meskipun rohnya kuat, tetapi tubuh ini lemah. Apatah lagi, saudara, jikalau kita tidak hidup dalam doa, maka roh kita pun lemah. Maka kita rentan untuk jatuh di dalam pencobaan. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Saudara, biarlah perkataan Tuhan ini menjadi perkataan bagi saudara dan saya. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga berdoa 1 jam saja dengan aku? Saudara, doa menjadi kekuatan yang besar dalam hidup kita. Di dalam menghadapi tantangan, menghadapi tentangan, menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Supaya kita boleh kuat secara rohani. Sehingga kelemahan tubuh tidak menghalangi kita untuk sanggup cakap melalui pencobaan di dalam berkat Tuhan. Saudara, jadilah orang-orang Kristen yang berdoa. Karena disitulah Tuhan mau memberkati kita, mau menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena hari ini kami boleh merenungkan peristiwa di Taman Getsemani. Dan kami rindu ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang serupa dengan Yesus Kristus. Tahu berdoa di dalam kehidupan kita bersama-sama, di dalam kehidupan pergumulan yang tidak mudah. Ya Tuhan, kami sungguh mau belajar bagaimana kami dalam setiap waktu, dalam segala masalah, dalam segala hal yang kami alami, kami pertama-tama kami ingat Tuhan untuk berdoa kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan Yesus begitu besar. Sehingga pergumulan ini menggambarkan betapa Tuhan memikirkan kami, betapa Tuhan bergumul untuk kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau rela menanggung dosa kami. Ajar kami hidup bagi Engkau, hidup menyenangkan Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu, mohon berkat Tuhan, supaya kami boleh jadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.